bahas terkait perkembangan eh, terkait market bond dan sukuk, dan mungkin saya mungkin ingin membahas ini dulu ya, terkait dengan bagaimana dampak terkait eh, apa namanya yang kemarin itu adalah eh, Middle East tension ya yang meningkat, dan bagaimana dampaknya terhadap market, dan eh, bagaimana dengan BI rate nantinya seperti apa. Karena kalau kami lihat sebenarnya BI rate saat ini nih menghadapi dilema antara dinaikkan atau tidak di tengah-tengah adanya meningkatnya tension dari Middle East. Dan mungkin kita langsung ini aja ya, kita sampaikan bahwa sebenarnya dari Middle East tension ini lebih dampak ke perekonomian kita, seperti kita tahu kan lebih ke terkait oil price-nya ya, bahwa eh, dari mulai tanggal 1 April tahun 2024 di mana Israel melakukan penyerangan terhadap gedung Iran di Damaskus, kemudian 14-15 April Iran melakukan peluncuran sekitar 330 misil dan drone ke Israel, dan kemudian tanggal 18 April juga Israel melakukan serangan misil ke daerah Isfahan, dan itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan tensi geopolitikal di Middle East. Dan peningkatan tensi tersebut itu memberikan adanya beberapa resiko. Yang pertama itu resiko terkait eh, apa namanya adanya peningkatan harga minyak. Yang mereka takutkan adalah bagaimana jika nanti harga minyaknya mencapai $100 per barel. Yang kedua itu adalah capital outflow-nya. Yang ketiga itu adalah terkait apa namanya eh, tidak stabilnya atau terdepresiasinya rupiah currency. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu, langsung saja mungkin terkait dengan harga minyak ya. Eh, yang jika dengan Middle East tensioning tadi ya, yang mana itu menyebabkan harga minyak itu mencapai $100 per barel. Dampak yang paling cepat dirasakan itu adalah di state budget, di APBN. Yang seperti kita ketahui sebenarnya asumsi dari harga minyak di APBN itu adalah sebesar $82 per barel. Artinya ada peningkatan sekitar 23% eh, apa namanya untuk harga oilnya, dan itu pasti berdampak. Yang pertama itu berdampak terhadap anggaran subsidi energi yang kita hitung-hitung. Jika harga oilnya itu meningkat sebesar 100 USD dolar per barel, itu akan meningkatkan subsidi energi yang dari 189,1 triliun menjadi sekitar 230 triliun ya. Dan itu membuat budget defisit APBN-nya itu akan meningkat, yang dari sebelumnya itu 522,8 triliun itu menjadi perhitungan kami itu menjadi uh, defisitnya menjadi 2,5% GDP ya, atau 564. Dan tentu saja karena budget defisit dari APBN itu meningkat, artinya gross bond supply government eh, di tahun 2024 pun juga akan meningkat, yang awalnya itu diproyeksikan sekitar 1.271,2 triliun menjadi 1.372,1 triliun. Nah, itu artinya apa? Mungkin ya ekspektasi ini membuat eh, adanya ekspektasi terkait yield dari government bond pun juga akhirnya meningkat. Mana seperti kita ketahui ya, kalau misalnya untuk agar bisa terserap semua, artinya yield dari government bond jadi mau nggak mau harus meningkat ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dampaknya terhadap yield government bond yang 10 tahun saat ini adalah capai sebesar 7,15%. dengan dan kalau kita lihat spreadnya ini makin melebar dengan yield US Treasury 10 tahun, di mana kan kalau sebelumnya itu sekitar 225 basis point, sekarang itu menjadi 254 basis point untuk yield US Treasury. Nah, ini menunjukkan bahwa
peningkatan yield ini menunjukkan adanya sebenarnya capital capital flight atau ini tadi resiko yang kedua ya, yang tadi karena meningkatnya Middle East tension tadi ya. Dan ini ditunjukkan oleh kepemilikan foreign dengan data terakhir itu di tanggal 5 April ya 2024 itu yang kepemilikan foreign yang keluar year to date itu sebesar 34,8 triliun. Dan ini eh, walaupun sebenarnya terdapat intervensi dari Bank Indonesia sebesar 41,8 triliun, akan tetapi eh, itu saat ini masih terkerek, baik yield dari government bondnya itu mencapai 7,14%. Nah, eh, capital outflow ini juga terlihat dan salah satu indikatornya itu adalah di kurs, nilai kurs saat ini kan sudah mencapai sekitar 16.200, di mana kalau kita lihat ya sebenarnya kalau per 16 April kemarin di mana kurs nilai rupiah itu mencapai sekitar 16.100 itu eh, sudah terdapat depresiasi sebesar 4,8%. Kalau saat ini sekitar 16.200 mungkin sekitar 5% ya. Dan ini karena selain dikarenakan adanya capital outflow tersebut, juga dikarenakan adanya penguatan dolar ya. Penguatan dolar di mana kalau dari kita lihat di grafik yang XY index ini terlihat bahwa di XY index ini meningkat menjadi 106,3 per 16 April dan apa namanya dan itu menunjukkan bahwa kekuatan dari USD meningkat dan sedangkan mata uang yang lain pun eh, apa namanya juga melemah ya. Kalau kita lihat di sini ada Malaysia juga mengikuti Indonesia turun 4,21%, begitu juga dengan mata-mata uang yang lainnya dari negara berkembang ya. Nah, kalau kita lihat secara timing ya, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya maaf, saat ini apa namanya adalah di adalah masa-masa atau cycle masa eh, penarikan pembayaran dividen ya, pembayaran dividen termasuk kepada investor asing. Jadi salah satu alasan capital outflow-nya selain terjadi adanya high middle east tension tadi juga adanya saat ini kita masih masuk periode Maret dan hingga Mei yang masuk artinya itu eh, memang banyak eh, apa namanya dividen-dividen USD itu memang dicari yang akan digunakan untuk membayar dividen terhadap investor asing. Nah, ini kita lihat berdasarkan beberapa tren di 5 tahun terakhir ya, yang mana memang sebenarnya pelemahan rupiah tersebut dan cadangan devisa tersebut itu biasanya akan cukup turun eh, di masa periode Maret hingga Mei ini. Kalau kita lihat di tahun 2024 ini sebenarnya BI sudah melakukan intervensi ya terhadap rupiah. Eh, di mana kalau kita lihat posisi liquid foreign reserve-nya untuk Bank Indonesia itu turun eh, dari bulan Februari itu sekitar 129,8 billion USD itu menjadi 125,78 ya, USD billion yang itu digunakan untuk menahan pergerakan kurs rupiah. Nah mungkin kita menjadi istilahnya ada ketakutan loh ini karena nilai rupiah takutnya sudah mungkin eh, yang terlemah. Tapi ternyata kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir sebenarnya kondisi sekarang atau 16.200 ini itu merupakan kedua yang terlemah dibandingkan periode apa 5 tahun terakhir ya. Karena di bulan Maret 2020 itu rupiah pernah mencapai 16.300 dan itu terjadi pada saat masa pembayaran dividen ini ya. Jadi
Dan di situ juga diperparah oleh kondisi adanya COVID-19. Walaupun BI sudah melakukan intervensi dengan mengurangi cadangan devizanya menjadi 113 billion USD dari dari bulan Februari itu sebesar 123 eh, billion USD ya di tahun Februari 2020. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pemerintah ini baik pemerintah maupun central bank atau government atau Bank Indonesia kira-kira kebijakan apa nih yang harus dilakukan untuk melakukan stabilisasi untuk rupiah. Nah, ini jadi pertanyaan mengingat mungkin minggu ini BI akan melakukan pengumuman terkait BI rate. Nah, di sini kami sudah melakukan beberapa skenario ya terkait beberapa pilihan eh, apa namanya Bank Indonesia jika BI rate-nya naik atau memilih untuk menaikkan tingkat suku bunga yang semu atau menggunakan yield government bond ya. Dan itu dampaknya itu nanti bagaimana ke ekonomi karena kalau seperti kita ketahui kalau misalnya BI rate ditingkatkan tentunya itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedangkan kalau yield dari Indonesia government itu meningkat, itu pastinya akan berdampak terhadap kenaikan fiscal cost. Tapi kalau misalnya dua-duanya itu di-maintain, maka itu akan berdampak terhadap depresiasi rupiah. Kalau kita lihat dengan kondisi saat ini masih dalam masa pembayaran dividen ya, sektor pembayaran dividen ya. Nah, artinya menurut hemat kami sebenarnya kenaikan BI rate itu mungkin eh, tingkat keefektivitasnya itu mungkin tidak sebagus jika kenaikan BI rate itu dilakukan di luar masa pembayaran dividen. Jadi mungkin menurut kami kalau kami itu adalah untuk BI rate di minggu ini mungkin akan masih tetap di maintain ya dan dan cara untuk BI atau government untuk menstabilkan rupiah, eh, kami merasa bahwa mereka pasti akan memilih untuk, menurut kami, memilih untuk meningkatkan yield government bond-nya. Nah, itu yang artinya mereka sebenarnya lebih memilih untuk eh, bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memaintain BI rate-nya, tetapi memang mereka agar bisa menarik eh, kapital dari luar, mereka mungkin tidak terlalu menjaga, tidak terlalu mengintervensi yield dari government bond-nya, yang artinya mungkin akan dibiarkan naik eh, sehingga fiscal cost dari APBN mungkin akan meningkat yang mungkin dampaknya mungkin rupiah jadi agak slightly depreciated ya. Jadi mungkin eh, berada di kisaran mungkin sekitar 16.300 sampai 15.900 ya mungkin sekitar segitu dan itu apa namanya dan pada saat nanti dari kapital eh, kapit yield dari government bond-nya tersebut menjadi meningkat ya ya itu akan bisa menarik dari capital inflow ya. Nah, menurut kami hmm, pastinya dari Bank Indonesia dan dari government khususnya itu pasti akan melakukan kebijakan-kebijakan yang pasti akan berkoordinasi secara menyeluruh untuk menstabilkan nilai kurs rupiah tersebut dan untuk melakukan kebijakan preventif yang mengarah terhadap pro growth. Jadi lebih pilih BI rate-nya itu di maintain dan yield government bond-nya itu akan tidak terlalu diintervensi. Nah, oleh karena itu jadi pertanyaannya adalah untuk yield government bond ya kira-kira berarti fair value itu di berapa? Kalau menurut kami itu ini adalah sebenarnya fair value untuk yield government bond secara jangka panjang. Jadi menurut perhitungan kami, model kami secara yield
government bond itu mungkin bisa mencapai secara jangka pendek itu bisa mencapai 7,3% ya. Kan tetapi mungkin jika sudah istilahnya sudah mencapai titik apa namanya sudah menarik mengattract untuk capital inflow itu akan membuat eh, fair yield-nya untuk yield-nya itu akan turun menjadi 7% ya, seperti itu. Dan di sini eh, menurut dan kami juga kita juga harus melihat ya bahwa sebenarnya eh, memang perlu ada eh, apa namanya kehati-hatian ya untuk melihat untuk fair yield ini, di mana kan memang karena ada banyak faktor yang harus dilihat karena adanya geopolitical tension, kemudian juga adanya resiko oil price dan inflasi tadi ya. Tapi kalau kita asumsikan ceteris paribus secara jangka panjang fair yield dari kami itu sekitar 7%. Tapi secara jangka pendek, jika misalnya nanti BI rate tidak apa namanya menaikkan, mungkin bisa mencapai bisa meningkat ya dari 7% tersebut. Nah, mungkin next mungkin kita lihat dampaknya terkait sukuk dan corporate bond. Bagaimana update-nya? Kalau kita lihat secara penerbitan dari sukuk dan corporate bond ini sebenarnya di quarter 1 itu sebenarnya agak limited ya. Karena ada dua faktor. Yang pertama itu adalah adanya growth dari tren banking kredit ya, di mana di tahun 2024 ini eh, apa namanya target untuk pertumbuhan kredit itu ada sekitar 11%, dan juga terdapat adanya ekspektasi bahwa untuk tingkat suku bunga akan turun di kuartal 3 tahun 2024. Nah, adanya dua hal tersebut membuat banyak issuer eh, dari corporate bond dan sukuk itu menahan eh, penerbitannya baik corporate bond dan sukuk karena yang pertama mereka menggunakan dulu fasilitas perbankannya, dan yang kedua adalah mereka menunggu akan baru masuk ke sukuk dan corporate bond jika misalnya interest rate-nya akan sudah turun ya eh, di eh, di nanti di kuartal 3 2024. Nah, ini terlihat bahwa kalau misalnya di Maret kemarin sukuk issuance di bulan Maret itu eh, tidak ada penerbitan ya. Sedangkan kalau misalnya di corporate bond di tahun eh, 2024 penerbitannya itu terdapat issuance sebesar 10,2 triliun ya. Itu lebih rendah dari tahun lalu itu sebesar 12,3 triliun. Di mana secara akumulasi penerbitan tahun 2024 itu sebesar lebih kecil ya, yaitu sebesar 22,6 triliun dibandingkan penerbitan tahun lalu, yaitu sebesar 25,5 triliun. Nah, ini adalah menunjukkan terkait nilai kupon rate yang didapatkan oleh penerbit sukuk maupun sukuk, eh, dan itu kalau kita lihat dalam 3 bulan kita bandingkan antara 3 bulan tahun 2024 dengan full year 2023 secara rata-rata itu eh, issuer yang menerbitkan di bulan Maret 2024 itu jauh lebih tinggi daripada di tahun 2023. Contoh untuk rating single E rata-rata kupon rate yang diterima itu adalah 10,5%, sedangkan untuk di full year 2023 itu 9,69% ya untuk kupon rate yang diterima. Dan ini menunjukkan bahwa memang eh, sehingga menyebabkan issuer yang awalnya berencana untuk menerbitkan sukuk itu menjadi agak relevan untuk menerbitkan sukuk karena tingkat kupon rate-nya itu lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, di sini sebenarnya trennya itu masih sama juga bahwa di tiap rating
eh, average corporate bond coupon rate-nya itu di tahun 2024 lebih tinggi daripada di tahun 2023 ya. Kecuali mungkin memang ini yang agak outlier itu ada di rating triple B plus ya. Nah, eh, di sini walaupun sebenarnya tadi kan disampaikan bahwa eh, apa namanya kondisi penerbitan dari sukuk tersebut memang agak eh, lebih rendah ya daripada tahun sebelumnya, tetapi kami tetap memiliki keyakinan bahwa penerbitan sukuk tahun ini berada di kisaran 15 sampai 20 triliun di mana karena eh, kami melihat secara maturitinya sukuk itu ada sebesar 16 triliun di mana yang terbesar itu di bulan Juli. Jadi mungkin nanti setelah uh, second half penerbitan sukuk ini um, akan mengejar untuk mencapai sekitar 15 triliun. Dan selanjutnya kalau kita ngelihat ya, kalau secara bersektor untuk sukuk yang paling besar itu adalah di sektor pulp and paper, kemudian energi dan financial institution. Dan kalau kita lihat secara maturitinya top 10-nya di tahun 2024 kita lihat ini ada HK Real Indo ya di bulan Juni. Nah, next kalau untuk corporate bond masih tetap sama ya. Keyakinan kami masih akan tetap eh, apa namanya bisa mencapai 120 triliun ya di tahun 2024 ini walaupun sebenarnya 3 bulan pertama itu masih lebih rendah ya daripada tahun 2023 dikarenakan memang dua faktor tadi ya penerbitan perbankan kredit perbankan dan eh, apa namanya juga ada eh, em, apa namanya eh, menunggu tingkat suku bunga yang turun. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat bahwa secara secara maturity memang corporate bond ini eh, apa namanya cukup besar ya di sisa dari bulan April sampai Desember ini dan itu bisa kalau secara full year kan sekitar 128 triliun dan yang terbesar ini itu di bulan Desember ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya secara sektor yang paling tinggi itu adalah di financial institusi, sedangkan untuk eh, apa namanya isur yang paling besar itu ada Bumi Resource dan Semen Indonesia ya, yang akan jatuh tempo di bulan Desember dan di bulan eh, Mei nanti seperti itu. Dari saya cukup, Pak Ogi, mungkin berikut update dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Ogi. Terima kasih. Baik, Pak Aryo, terima kasih untuk paparannya. Itulah tadi paparan dari Pak Aryo Probongso. Setelah Pak Aryo, selanjutnya kita akan menunggu Pak Isvan. Pak Isvan, apakah sudah bergabung dengan kami? Oke, Pak Isvan, saya panggil kembali sekali lagi. Apakah Pak Isvan sudah bergabung dengan kita? Di sini sih sepertinya sudah bergabung. Oke. Pak Isvan, saya panggil sekali lagi. Apakah sudah bersama dengan kita? Oke, apologies Mas Ogi, saya barusan aja dijadiin panelis, tadi saya udah halo-halo tapi nggak kedengeran kayaknya masih jadi attendees tadi. Aku izin share screen ya, sebentar. Mas Isvan sehat hari ini? Sehat-sehat hari ini, lumayan dan apa namanya cuaca juga cerah dan kemarin Asgard nggak ada demo ya, pengumuman MK ya, masih aman terkendali. Jadi ya menurut kita dari sisi politik dalam negeri mungkin udah lumayan oke ya. Nah aku izin share screen sekarang. Silahkan. Share screen. Oke. Oke. Silakan, Pak Isvan.
Respon saya silakan untuk present. Ya, sudah terlihat ya. Sudah Pak, sudah. Ini agak Lihat gelap ini. ruangannya. Oke. Ya, oke. Saya lanjutkan presentasi dari Mas Ari. Mungkin aku sedikit di sini kita lebih bahas sedikit mengenai beberapa further data ekonomi yang ada dan juga beberapa apa namanya flow. Nah, mungkin yang lagi Grace dibahas pagi ini itu adalah kita punya trade balance ya, di mana tadi pagi itu kita ngelihat bahwa berita trade balance kita itu sudah lumayan recover, dan memang ini sebuah berita yang sangat ditunggu-tunggu karena datangnya tepat pada saat rupiah ini sedang melemah. Dan kalau kita lihat, kita coba breakdown lagi apa yang terjadi adalah trade surplus kita tadi pagi itu di bulan Maret itu 4,4 miliar dolar ya. Dan menurut kita ini sebuah hal yang surprising karena 2 bulan berturut-turut sebelumnya kita dikejutkan dengan lemahnya ekspor kita ke China. Dan kalau kita lihat di chart ini bahwa ekspor ke Cina ini tiba-tiba naik sekitar 700 juta dolar, which is itu roughly sekitar 17%. Dan kenaikannya hampir sama ya dengan total ekspor kita juga naik 16%. Jadi bisa dikatakan bahwa our main trading partner China ini sudah mengalami sedikit recovery, dan kita sangat berharap bahwa ini akan sustain. Artinya pada saat fourth quarter lalu rata-rata kita shipment ke Cina per bulan itu on the way. Mungkin bulan April ini kita punya ekspor bisa mencapai lebih di atas 5 miliar dolar lagi. Artinya Januari Februari itu two months to forget. Dan kelihatannya bahwa memang kalau kita bicara dengan beberapa emiten komoditas dari CEO maupun CFO-nya, mereka berkata memang Januari dan Februari kemarin itu memang seasonally-nya mereka belum banyak shipment karena RKAB-nya itu masih belum di-approve sama pemerintah. Dan mudah-mudahan kiranya bulan Maret ini RKAB semua udah di-approve dan shipment akan berjalan lebih lancar lagi. Jadi kita tidak begitu takut terhadap sisi eksternal faktor, terutama terms of trade ini. Dan kalau kita lihat juga shipment kita ke Amerika ini cukup steady ya, bisa dilihat di chart bahwa selalu 2 miliar dolar dalam beberapa bulan terakhir. Dan juga ke Uni Eropa, kita tahu bahwa sekarang shipment ke Uni Eropa itu memakan waktu lebih lama, bisa sampai sekitar 20 sampai 25 hari, which is itu sekarang melewati Cape of Good Hope dan tidak melewati terusan Suez lagi. Dan kita melihat bahwa ini tidak berpengaruh ya, karena terusan Suez itu ditutup ketika Houthi menyerang atau memblokade dari bulan Januari atau kalau tidak salah Januari atau Desember kemarin. Dan ini terlihat bahwa ekspor kita ke Eropa tidak berpengaruh sama sekali ketika ini terjadi. Dan kalau kita lihat juga baik komoditi, perhatikan di yang chart yang coal bahwa coal ekspor kita di Januari memang lemah. Dan sama kayak saya kaitan tadi bahwa RKAB dan segala-galanya belum turun, tapi balik lagi ke Maret ini sudah naik ke 3,6 miliar dolar, which is itu sudah mencapai level yang hampir mirip dengan apa yang kita capai di November maupun Desember tahun kemarin ketika akhir tahun sebelum penutupan tahun, dan sudah jauh lebih tinggi dibandingkan Oktober. Dan kita melihat bahwa kencangnya ekspor kita ini memang di-drive sama volume ya. Volume ekspor kita cukup tinggi, nanti kita akan bahas kenapa itu cukup tinggi. Dan juga dari sisi iron and steel, dalam 2 bulan terakhir ya, jadi bulan Maret maupun bulan Februari ini sedikit turun. Jadi normally kita cuma shipment 2,3 kita shipment di atas 2 miliar dolar, tapi 2 bulan terakhir kita shipment di bawah itu. Cuman kita melihat memang ini sebagai temporary demand halt, bukan sebagai sesuatu yang bisa sustain lama. Dan kita melihat bahwa mungkin soon akan recover, but kita nggak begitu put attention on the iron and steel karena mungkin akan cukup stabil di angka 1,6, 1,7 sampai 1,8 miliar dolar per bulan. Downside sebenarnya ada dari CPO ya, karena kalau kita lihat harga palm oil sempat di atas 4.000 ringgit Malaysia, sekarang di atas 4.500, sekarang di 4.000. Dan kita melihat bahwa ini kemungkinan 1-2 bulan lagi agak sedikit shrinking ya kita punya CPO ekspor. Tapi menurut kita dari sisi coal ini akan teroffset untuk kenaikannya. Kita punya trade surplus tiba-tiba itu di angka 4 miliar dolar, 4,4. Dan kalau kita buka jauh lebih dalam, ternyata ada satu komponen atau satu komoditas yang memang menjadi penopang
cukup tinggi, karena kalau kita take out komoditas itu mungkin the real trade surplus kita itu mungkin cuman sekitar 2,5 miliar dolar. Jadi komoditasnya apa? Itu adalah precious metal, jadi logam mulia. Jadi item logam mulia di dalam ekspor kita itu naik cukup kencang dari sekitar 300 atau 400 juta dolar, dia naik sampai over 1.5 billion dolar di bulan Maret. Dan ini memang memanfaatkan momentum bahwa harga emas lagi all time high dan macam-macam, akhirnya para apa namanya eksporter logam mulia ini memanfaatkannya. Sustain menurut kita mungkin dengan harga emas yang cukup tinggi, dan ini juga tertolong sebenarnya dari geopolitical ya, karena kalau kita lihat apa yang terjadi memang ketika tensi antara Iran dan Israel ini tinggi, safe haven itu mulai naik value-nya, terutama emas. Dan memang kalau kita lihat impact oil price itu temporary, tapi ke emas ini masih terus apa namanya kita rasakan. Dan sejauh ekstra apa namanya trade surplus. Jadi ini yang memang nggak ada di berita-berita ya. Kalau kita breakdown ke dalam, memang harga apa komoditas emas ini yang jadi penopang utama. Mungkin kayak kita lihat tadi bahwa mungkin 500 juta dolar itu ditopang dari kenaikan apa namanya ekspor coal, terus kemudian apa base metal tadi turun, terus CPO turun, tapi memang utamanya itu datang dari situ. Dan the other thing juga dari menurunnya impor ya. Impor kita turun cukup lumayan. Kita breakdown lagi datanya itu yang cukup turun itu dari sisi apa namanya, dari sisi capital goods ya. Kalau raw material goods mungkin masih akan kita melihat bahwa progressing smelter, kan kita tahu bahwa impor kita cukup besar dalam 1 atau 2 kuartal, 3 kuartal terakhir itu, karena memang finishing Freeport di Gresik dan juga Aman Mineral di Nusa Tenggara ini butuh banyak mesin-mesin yang diimpor, dan ini kelihatannya sudah hampir habis dan progressing sudah cukup mendekati commencing the operation, which is expected in July. Jadi kita sekarang bulan April, mungkin Mei Juni itu tinggal finishing. Jadi quantity dari capital goods impor kita itu mulai turun. Ini juga salah satu penyebab kita punya trade balance bisa naik cukup lumayan. Nah, impact-nya gimana? Mungkin sebelum kita bicara ke impact gimana dari trade balance yang udah keluar tadi, mungkin saya sedikit jelasin bahwa kita melihat bahwa ekspor batu bara kita on track akan naik. Kenapa? Karena memang di Cina ini ada sedikit masalah di mana banyak mining site-nya ini memakan korban. Jadi banyak yang coal minersnya itu banyak yang mati, dan safety-nya ini lagi benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Dan artinya di sana bahwa output atau produksi dari China ini dari sejak bulan Februari itu udah negatif. Artinya pertumbuhan produksi dia tidak bertumbuh dan bahkan cenderung turun, karena pemerintah mengetatkan tambang-tambang beberapa itu di stop karena memang safety-nya nggak bagus, sampai dia bisa comply baru bisa dibuka lagi. Dan kita expect mungkin for the whole year tahun ini produksi batu bara Cina itu akan ada di zona negatif. Artinya ini bukan 1, 2, 3 bulan dia akan balik, karena pemerintah Cina benar-benar concern terhadap safety di sana. Dan apa yang terjadi bisa lihat di chart sebelah atas bahwa sejak Februari coal import China tiba-tiba naik cukup lumayan. Jadi volumenya yang tadinya cuma 5 miliar ton itu bisa naik sampai sekitar 8. Dan kita lihat memang apa yang terjadi juga di sini bahwa inventory days-nya menipis. Jadi ketika produksinya itu turun, biasanya tuh inventory days dia manage itu di sekitar 17,5 sampai 20 hari. Ini langsung turun sejak bulan Januari kemarin, inventory days-nya itu tinggal sekitar 12,5 hari. Artinya apa? Supaya membalikkan itu ke level normal, kita expect mungkin 1, 2, 3 bulan impor batu bara Cina itu akan tinggi. Dan ambil dari mana? Ambil dari Indonesia. Jadi secara apa namanya volume ini masih akan cukup besar deras apa namanya flow kita ekspor batu bara kita ke Cina. Dan ini apa akan cukup berimpact terhadap emiten-emiten batu bara kita dari sisi volume. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang harga batu bara sendiri ini
bisa dilihat di sini bahwa cenderung stabil dan tidak terlihat ada tanda-tanda turun di bawah 5, 140 ini akan sustain for the whole year, dan kita ngelihat bahwa ini juga harusnya sebenarnya terhadap saham-saham batu bara memang kita sedang under review dari kita punya commodity analyst Excel. Ini mungkin ada beberapa yang akan kita upgrade TP-nya karena kebanyakan mostly udah neutral, cuman melihat flow dari Cina yang tinggi mungkin akan ada sedikit revisi, mungkin dalam beberapa waktu mendatang kita akan update masalah stock picking di coal, dan mungkin nextnya kita akan lihat dari impact mega smelters. Makanya kalau kita lihat bahwa semua data-data ekonomi yang jelek menurut kita itu udah price in the market, in the market, karena dengan IHSG-nya yang di angka 7 ribuan dan kita melihat bahwa rupiah sudah break 16.000, ini semua barang-barang busuknya udah keluar nih, tinggal gimana we find the bottom dan market itu rebound. Dan kita melihat juga bahwa angin segar itu paling banyak di semester 2. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa Mega Smelter Freeport itu akan beroperasi di bulan Juli, dan kita melihat bahwa ini akan membawa impact yang cukup besar, dan kita melihat bahwa sekarang end product yang dia ekspor itu adalah namanya cathode copper, dan cathode copper kita itu sampai 2023 kemarin itu volume ekspornya itu cuma 300 ribuan ton, tapi dengan adanya mega smelters ini kita bicara capacity only ya, artinya kalau on the full year itu operate in the peak capacity, jadi di Freeport itu 500 ribu ton, terus kemudian di Aman Mineral itu sekitar 250 ribu, which is ini kita assume mungkin bisa naik more than double. Dan bahkan kalau 2025 itu bisa triple dari sisi volumenya. Kenapa? Karena initial stage mungkin di semester 2 ini nanti akan beroperasi dalam utilisasi mungkin around 50%, tapi gradually itu harusnya 80% di tahun depan. Artinya fourth quarter udah mulai ramping up dan harusnya impact ke kita punya trade balance kalau kita hitung-hitung itu mungkin bisa membawa sekitar 0,4 atau sekitar 400 juta dolar terhadap kita punya monthly trade balance. Memang kalau kita lihat impact-nya baru kerasa nanti di kuartal 4 sangat gede ya. Jadi menurut kita tidak usah terlalu khawatir terhadap kita punya trades ya. Jadi kalau banyak kalangan ekonom yang agak sedikit bearish mengenai kita punya trades, menurut kita itu kita jangan terlalu overreacted, dan menurut kita juga bahwa for the whole year kita punya trade balance atau trade surplus akan tetap di angka rata-ratanya akan di atas 2 juta dolar. Jadi kita masih cukup bullish untuk dari sisi terms of trade. Dan kalau kita lihat harga Cooper ini bulan lalu saya update itu harganya masih di sekitar 4 ya. 4 dolar per pound, sekarang itu sudah naik mencapai hampir 4,5. Jadi dari sisi Cooper price itu juga naik, dan momentum mungkin pada saat Freeport Smelter mulai beroperasi dengan melihat harga Cooper yang cukup tinggi, rasanya dia akan ramping up secara cepat, dia punya capacity supaya bisa enjoy higher price, dan itu akan membawa impact ke kita punya trades. Dan juga makanya kita lihat di sini bahwa rupiah kalau kita secara full year kami juga tetap melihat bahwa rupiah punya potensi balik di bawah 16.000. Kenapa? Karena dengan kita ambil logikanya gini. Di bulan Maret kemarin itu BI melakukan intervensi cukup besar. Jadi dari kita punya forex reserve dari 145 itu turun tinggal 140. Jadi digunakan sekitar 4 miliar dolar. BI melakukan intervensi di mana in the capital market alone itu outflow itu sekitar 2 miliar. 2 miliar dolar outflow ya. Jadi ingat 2 miliar capital market outflow, BI intervensi 4 miliar. Artinya apa? Masih ada net lebih dari 2 miliar. Jadi gunanya apa sih? Maksudnya outflow dari capital market itu keluar 2 miliar. Tapi BI kok intervensinya 4 miliar, double from that. Artinya ini di sisi itu lebih banyak spekulator yang main di rupiah. Artinya BI juga fighting terhadap sisi itu. Dan kalau kita lihat dari sisi trade, itu bahkan surplus dari tadinya itu ekspornya BI mengeluarkan energi yang cukup besar di bulan Maret kemarin untuk menjaga stabilitas rupiah dari tangan para spekulator. Dan kita juga melihat bahwa apa yang terjadi adalah penguatan di sisi US dollar. Kita lihat bahwa Fed higher for longer, terus pricing in itu 10-year yield di Amerika naik di 4,5. Artinya itu yang membuat para spekulator forex itu banyak bermain dan di US dollar, dan akhirnya at the end rupiah melemah bukan karena outflow, bukan karena pelemahan
dari sisi terms of trade. Jadi kami melihat bahwa soon ketika data-data ini harusnya di pricing in sama market dan rasanya BI masih punya tools yang cukup besar dan forex-nya reserve cukup baik. Jadi kita melihat bahwa ke depan BI akan lebih santai rupiah dan mungkin kita melihat bahwa 1-2 bulan lagi akan balik di bawah 16.000 dan kalau kita lihat di bawah chart ini bahwa biasanya kita trade balance memang di atas 4 miliar dolar dan ini udah balik nih. Udah balik dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat di chart yang bawah ini ketika udah balik harusnya logikanya rupiahnya soon akan balik cepat. Dan nextnya mungkin kita bicara mengenai outflow dan seperti yang saya sering katakan bahwa kalau kita bicara outflow kita perhatikan dari net flow position bukan melihat dari flow bulan per bulan. Jadi kita tarik misalnya dari Januari 2023 kami melihat bahwa netnya itu foreign itu investor asing masih pegang sekitar 50 triliun di kita punya bonds. 50 triliun di kita punya bonds dan memang outflow yang terjadi di bulan Maret itu sekitar 26 triliun. Ini cukup besar sekali, artinya dia reverse flow yang mereka masuk dari bulan bulan Oktober. Artinya kalau ngelihat pola di chart sebelah kiri ini investor asing ini mereka trading. Kenapa trading? Karena Juni 2023 mereka masuk, mereka push sampai tinggi kepemilikannya, peaknya di Agustus mereka jual lagi mereka realize profit dan habis itu ketika udah balik lagi mereka tetap keep nih flow-nya 50 triliun nih yang di dalam. Mereka trading lagi, mereka beli lagi, udah peak lagi, mereka jual lagi. Artinya apa? Kita tidak melihat bahwa asing ini yang dari Februari awal Januari 2023 yang ada netnya 50 ini akan keluar habis balik semua. Jadi kalau habis chart ini akan balik ke bawah. Jadi mereka netnya udah outflow. Tapi kami tidak melihat itu. Kenapa? Karena memang yield kita sangat menarik 6,7%. Jadi dengan yield mungkin 7% kalau kita lihat asing belum aktivitas banyak artinya apa mereka masih mengharapkan yield itu sampai 7,3. Ketika 7,3 mereka masuk harapannya apa yieldnya balik lagi ke 6,7 bertahan sekitar situ mereka jualan lagi. Artinya kalau buat para trader di bonds ini kita bisa terutama government bonds ya kita bisa perhatikan flow asing seperti apa karena mereka udah lebih banyak sekarang trading dan kita ngelihat bahwa sampai kapan ini terjadi sampai flush dari US Treasury itu berlalu. Jadi di Amerika itu kan kita tahu bahwa banjir Treasury supply. Jadi US Treasury Janet Yellen itu menerbitkan US Treasury cukup banyak dan total sampai hampir 2 triliun dolar dan endingnya kapan? Endingnya di Agustus. Artinya apa? Second half kita akan melihat bahwa investor di bonds ini akan ngambil lebih banyak long position ketimbang short position. Saat ini mereka banyak short position. Kenapa? Karena kapital mereka terbatas. Mereka harus subscribe juga yang UST yang diterbitkan di sana dengan develop market dengan kupon 4%-an itu harusnya cukup menarik dan kita melihat juga bahwa hal yang sama ini harusnya bisa terjadi di equity dan equity ini kalau kita lihat sebenarnya investor asing kalau ngelihat posisinya itu mereka lebih cenderung long di kita punya equity. Kenapa? Karena kalau dia reverse flow yang terjadi di Maret dan April ini mereka cuman mereverse apa yang mereka masuk di Februari. Sedangkan kalau di bonds itu mereka mereverse apa yang mereka masuk sampai Oktober. Artinya dari sisi equity ini mereka jual sedikit aja IHSG udah sampai sensitif banget sudah turun sampai 7.000. Mereka jual lagi further bisa turun lagi sampai 6.700. Artinya kalau untuk strategi di equity kita lebih baik play cat and mouse artinya apa? Main kucing-kucingan sama asing. Kalau ketika asingnya udah stop jual, saya sih lihat dalam 1-2 hari terakhir ini hampir dibilang sejak Jumat kemarin tuh asing jualnya udah mulai dikit. Mereka hanya selektif dan lebih banyak itu 2 hari terakhir mereka jual hanya di BCA, BRI, BCA, BRI. Jadi 2 saham itu yang lagi mereka dump. Dan kita melihat bahwa once itu done, maka bukan tidak mungkin akan balik lagi karena prinsipnya apa investor asing juga trading di sini. Harga murah mereka beli nanti ketika all time high lagi ESG-nya mereka siap-siap jualan lagi memanfaatkan berita jelek dan so far kami melihat bahwa berita jelek itu udah keluar semua. Yang ada adalah tunggu berita-berita recovery kayak misalnya next month kalau trade balance-nya bagus kita pikir bahwa rupiah akan menguat, IHSG juga akan ada recovery juga. Dan kalau kita lihat juga yield tadi sudah dibahas sama Mas Aryo ya, tapi kita punya harusnya yield ini akan lebih stabil di angka 7% nanti sebelum
adanya recover balik ke 6,7 lagi. Jadi menurut kita dengan posisi asing yang tadi trading, kita pikir bahwa yield akan ada di angka 6,7 sampai 7,1% dan akan bolak-balik di situ. Kalau worst case-nya geopolitikalnya akan lebih lebih apa namanya high tension lagi, mungkin bisa sampai 7,3. Nah, kalau untuk IHSG sendiri mungkin kita menurut kita playing field-nya sekarang itu udah agak nggak pantas kalau kita sebut IHSG, karena kalau kita sebut IHSG itu 15% dari IHSG itu adalah Barito Group, dan kita coba hitung-hitung sebenarnya kalau dari Barito Group itu memang real value IHSG saat ini bukan 7.000, tapi by the way kita kalau menggunakan ancang-ancang IHSG, maka kita melihat bahwa downside IHSG sebenarnya downside limited, dan menurut kita IHSG itu mungkin bottomnya di 6950 atau further less than 5% downside. Sedangkan untuk bull case, jadi kalau bulan kemarin kita masih mempertahankan bull case 8.150, dan saat ini kita melihat bahwa cenderung ke base case dulu 7.600 sambil kita melihat development dari tensi yang terjadi di Timur Tengah. Dan juga kalau kita lihat ini yang tadi saya katakan bahwa Barito Group sendiri itu total market cap itu udah 1.800 triliun, dan Big Four banks plus Telkom plus Astra itu 3,3 triliun. Artinya size-nya sudah cukup lumayan, dan even IDX 30 saham terbesar di IHSG itu market cap-nya cuma 4.700 triliun. Jadi bisa dikatakan kalau di Amerika itu punya Fangman, ya kita punya Big Banks plus Telkom, juga ada si Barito Group di dalam. Dan menurut kita kalau kita take out nih apa namanya Barito Group saat ini IHSG itu 6.700-an. Artinya downside sudah sangat bottomnya itu sudah sangat tipis sekali, dan kita melihat bahwa sekarang bottom fishing harusnya apa aja yang fundamental bagus, ya kita kasih catatan fundamental bagus itu harusnya bisa balik recover 1-3 bulan, harusnya udah balik normal sebelum masa libur Lebaran kemarin. Nah, mungkin pick and choose-nya ini sedikit kita lihat bahwa stock selection-nya mungkin investor lebih banyak harusnya sekarang buy at the bottom. Kenapa? Karena beberapa saham itu dari sisi multiple band-nya itu sudah cukup rendah sekali ya. Contoh kayak Mayora itu udah -2 standar deviasi, Kalbe juga udah -2, dan juga Astra itu hampir -2, dan kita melihat memang specific company memang masih ada beberapa katalis yang harus diperhatikan, tapi ada yang kita perhatikan juga di sini bahwa dari sisi current multiple band ini, contoh kayak ICBP dan Mayora ini memang cukup dalam turunnya. Jadi kayak misalnya ICBP ini -2 standar deviasi, dan juga Mayora itu -2, dan even Telkom ya. Jadi kita melihat terutama Telkom ini diskusi dengan analis komoditi analis apa namanya telco kita si Inaf ini, bahwa Telkom ini harusnya udah worth to buy saat ini, dan kita ngelihat bahwa cukup satisfying the market dengan revenue growth 4% ya. Jadi market itu expect 5%, dia kemarin deliver 3,8%, dan kita lihat juga bahwa apa namanya dari sisi pricing juga cukup murah, -2 standar deviasi, dan TP kita di 4.200 masih kita pertahankan. Jadi Telkom ini upside cukup besar. Jadi kalau menurut kita harus ada lah di portfolio. Terus kemudian bicara consumer, jadi beberapa investor juga fund manager itu nanya saya, ini gimana consumer dengan adanya dolar yang tinggi, terus rupiah 16.200, terus kemudian naiknya logistik cost dari sisi dari sisi transportasi ini naik karena adanya perang Irak dan Iran dan Israel. Dan setelah kita cross check lagi dengan CFO dari respective emiten, kita melihat bahwa emiten consumer ini sebenarnya mereka punya inventory days yang cukup lumayan untuk menahan itu. Jadi kita melihat bahwa mereka selalu stocking itu antara 3-6 bulan, differ for each company. Tapi dengan rupiah, tadi kayak saya katakan bahwa rupiah 16.200 ini cuman temporary, artinya 1-2 bulan lagi harusnya balik ke 15.800. Jadi kita tidak begitu takut bahwa
marginnya mungkin akan terlihat reflektifnya di mana, nanti baru terlihat di reflektif di kuartal ketiga nanti, karena kuartal 2 mereka masih pakai inventory yang mereka beli di kuartal 1. Kuartal 3 juga seperti itu, mereka kan beli di kuartal 2, dan kita lihat bahwa selama 16.200 terus, kita rasa bahwa margin mungkin 4 akan balik lagi. Dan kalau kita bicara contoh kayak ICBP ini impor wheat dari mana, impor gandum dari mana. Jadi gandum dia kebanyakan diambil dari Australia, Amerika, dan Kanada. Jadi tidak tie up dengan Eropa. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa flow trade kita ke Eropa itu bertambah 20-30 hari, kita lihat bahwa yang terjadi shipping cost yang dari Eropa ke sini kan naik 3 kali lipat, tapi itu tidak akan berpengaruh terhadap ICBP. Kenapa? Karena dia punya wheat ambil dari belahan Amerika Utara yang memang shipping cost-nya nggak terganggu sama sekali. Jadi itu yang mungkin patut di-highlight. Jadi sebenarnya saham-saham ini turun karena bukan karena biasanya seperti Warren Buffett bilang, jadi menurut kita ini it's time to buy equity. Saham-saham ICBP merasuk itu akan prove themselves bahwa these hard times mereka masih bisa survive. Dan Mayora juga bagus. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kuartal 2 ini ekspornya akan gede banget kan, karena 55% itu kan dalam US dollar ekspornya. Dan kita lihat bahwa dengan laporan di menggunakan rupiah, kita lihat bahwa ini akan reflected banget di dia punya kuartal 2 nanti. Artinya Mayora ini akan cukup bagus, meskipun ini harusnya bisa mengoffset kenaikan raw materials. Dan kita juga lihat bahwa tadi saya bilang raw materials second quarter itu adalah yang dia pakai, dia beli di first quarter nanti. Dan juga bisa diperhatikan teman-teman di sini bahwa Alfamart, Sido, dan Asus ini ketika saham-saham lain dibuang, ini investor asing malah shelternya sekarang di mereka. Kenapa? Karena mereka ini bisa dibilang grassroots favorite, artinya kayak MRT itu apa namanya tokonya udah puluhan ribu, dan kita lihat bahwa ini benar-benar rely heavy on grassroots spending. Jadi grassroots spending even melemah ya, bahan pokok mereka tetap beli beras, tetap beli di Alfa dan macam-macam. Dan juga kita lihat untuk Sido muncul juga, asing juga shelter di situ. Dan harusnya apa namanya tidak, tekan jual tidak begitu rendah. Dan memang Sido ini menargetkan tahun ini pertumbuhan salesnya 10%, dan bisa dibilang bahwa revenue yang melemah itu udah terjadi di kuartal 3 tahun kemarin, dan tahun ini harusnya udah lumayan steady lagi. Dan kita lihat bahwa Sido ini ada kepentingan di mana salah satu namanya shareholders dia minority tapi di atas 5%, Affinity Partners itu baru saja keluar. Kita ngelihat bahwa yang terjadi di sini dari founder shares ini udah balik lagi, udah lumayan besar lagi, karena kalau nggak salah Affinity itu sekitar 10%-an. Dan kita lihat harusnya dengan kondisi seperti ini rasanya dari sisi pressure di market juga harusnya udah lumayan stable. Dan Affinity ini jualan di balik modal, jadi mereka nggak cuan, beli 720 jual 720 juga. Terus kemudian Asus juga kita melihat ini potensi. Kenapa? Karena sudah 3 atau 2 bulan berturut-turut itu SSSG-nya double digit, dan kita melihat bahwa new store formats dan juga ekspansi yang cukup besar pembukaan tokonya ini membuat slowly dia akan balik ke pre-COVID level dari sisi revenue-nya. Dan kita juga cukup suka bahwa ini premium. Kenapa? Karena margin dia dari sisi retailers itu sangat tinggi ya. Jadi join sama MAPA ya, yang Sport Station itu mereka punya margin yang cukup tebal-tebal sekali ya, lebih dari sekitar 10-15% marginnya. Sedangkan kalau kayak MRT itu margin cuma 6%-an. Jadi kita melihat bahwa Asus ini salah satu counter juga yang memang tidak terlalu banyak tekanan jual. Dan soon ketika market cover, harusnya dia ketika market lagi kondisi seperti ini, dia masih ada peluang untuk naik terus. Once ketika nanti big banks-nya itu mulai balik, itu baru kita jual di saham-saham ini. Jadi sementara kita shelter di AMRT, Sido, Asus, dan kemudian mulai collect big banks dan juga Telkom, ICBP, Mayora. Sedangkan kalau untuk Kalbe ini kita agak hindari dulu. Kenapa? Karena 70% raw material impor dalam US dollar. Dan kita tahu bahwa sejak 3 kuartal terakhir itu top line-nya itu nggak begitu oke. Sementara Astra kita melihat bahwa
orang terlalu takut terhadap impact dari BYD ya. Jadi BYD itu kan baru mulai deliver cars-nya itu bulan Juli, dan kita melihat kita bicara sama beberapa pelaku industri di otomotif juga bahwa maksimum BYD itu mungkin cuma jual 10.000 unit tahun ini, which is market share-nya itu cuma 3 atau 4%. Jadi artinya ini tidak memakan apa yang terjadi di Astra. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya sama case-nya ketika Hyundai masuk dulu. Hyundai ketika dia announce bangun pabrik, orang bilang, oh nanti market share-nya Astra, Toyota, Daihatsu lari ke Hyundai dong. Tapi the real market kenyataannya itu bahwa yang terjadi adalah Hyundai itu makan market share dari Suzuki, Mazda, dan beberapa brands yang bukan Toyota dan Honda. Artinya Toyota dan Honda udah punya loyal customer yang memang nggak bisa diambil. Even misalnya BYD, Wuling masuk tuh tidak memakan market share dari si Astra sendiri. Jadi market sebenarnya udah terlalu overreact juga sama Astra, dan kita melihat ini peluang. Kenapa? Karena dengan valuasi ya di hampir -2 standar deviasi, terus kemudian sebenarnya impact-nya itu terhadap BYD itu nggak begitu besar tahun ini, unless nanti contoh misalnya 2 tahun lagi itu BYD kan harus produksi, dan kalau dia bangun pabrik tahun ini mungkin 2027 mungkin baru akan kena produksi besar. Dan kita melihat juga bahwa contoh kayak dari IMS kemarin, dari 3 mobil yang di display yang paling laku itu BYD Seal yang tipe yang paling tertinggi. Artinya apa? Orang yang beli BYD Seal itu bukan orang-orang yang beli Daihatsu Chayla kan, bukan beli yang mobil LCGC. Artinya memang orang yang pengen beli Tesla tapi uangnya belum cukup beli Tesla, akhirnya beli BYD Seal. Jadi memang itu produk favorit yang memang laku banget pada saat IMS kemarin. Jadi kita melihat bahwa marketnya itu nggak beririsan. Jadi kita melihat bahwa Astra ini worth to buy juga untuk saat ini. TP kita juga masih pertahankan di 6.000. Jadi itu kira-kira gambaran gimana strategi untuk menghadapi kondisi market saat ini. Dan juga kalau kita lihat di momen ini kita juga melakukan sedikit shifting ya, di mana Bank Mandiri ini kita melihat potensinya sudah mulai agak terbatas, dan kita downgrade TP-nya di sekitar 7.500, sedangkan untuk BRI kita sedikit downgrade, tetapi pressure ini gede banget di BRI. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu kenapa BRI itu turun dalam, karena per data 2 bulan kemarin di perbankan itu saya langsung tunjukin aja ya. Jadi per 2 bulan di perbankan itu yang terjadi adalah provisi dia naik, dari sisi provisi naik dari 5,7 triliun jadi 8,4 triliun, dan ini mostly lebih banyak dikarenakan booking provisi dari Wika, dan juga ada beberapa COVID related UMKM NPL. Jadi kita melihat ini masih akan 1-2 kuartal akan ada gede provisi. Artinya ini impact-nya jelek terhadap dia punya bottom line. Tapi kalau kita lihat dari sisi top line, ini net interest income-nya naik tinggi banget. Artinya itu compensate, labanya tumbuh flat. Tapi again, investor asing nggak begitu suka dengan ini. Akhirnya banyak sekali investor asing yang jual. Hampir tiap hari, beberapa hari terakhir itu dia jualan dari sisi BRI. Jadi itu kira-kira gambarannya mengenai market strategi. Dan mungkin saya sedikit bicara sedikit ya, mungkin ini kemarin pada saat minggu lalu kita ada webinar juga, saya sudah sempat jelaskan juga mengenai impact ke oil price dari sisi perang Iran dan Israel ini. Jadi kami melihat memang perang ini akan terbatas sebagai proxy war. Artinya proxy war itu apa? Yang terjadi hanya sebatas Iran dan Israel ini saling membalas satu dan lain membalas menyerang. Dan kita lihat ini impact tidak akan begitu terasa terhadap perjalanan shipment dari minyak. Dan kita lihat kalau seandainya ini terjadi, memang impact maksimum cuman di $8 per barrel ya, oilnya naik artinya di 90-an. Tapi melihat kondisi saat ini, market sementara pricing in conflict war, di mana konflik ini hanya sebatas 1, 2, 3 kali serang, habis itu sudah selesai. Jadi ini makanya kita oil price dari 85 sekarang turun ke 82 lagi. Dan kita melihat bahwa dengan skenario seperti ini sebenarnya apa yang terjadi bahwa harga minyak saat ini bisa balik lagi ke level $75 per barrel ya dalam waktu 1 atau 2 kuartal lagi. Dan kita juga meyakini bahwa dari sisi supply ini anytime soon OPEC bisa nambahin supply di market ya. Artinya
dengan kondisi seperti ini maka harusnya harga minyak itu masih bisa turun ke 75 dan kita juga tidak melihat ini akan impactful terhadap Indonesia. Kenapa? Karena sejauh harga minyak itu tidak sampai $100 per barrel, tadi udah dicerita sama Aryo bahwa kalau sampai $100 per barrel maka budget kita jebol. Artinya apa? Akan ada scrapping dari Pertalite, balik floating, dan kita melihat bahwa ini tidak sebenarnya unlikely to happen, jadi nggak usah terlalu banyak kita bahas di sini. So far kita melihat bahwa harga minyak akan balik ke 75 dan impact terhadap inflasi itu bisa dibilang bukan suatu hal yang jadi headline saat ini. Dan kita juga melihat bahwa dari 3 skenario tersebut most likely untuk impact terhadap global GDP maupun inflation itu rasanya tidak akan terlalu besar untuk conflict war saat ini. Menurut kita global GDP pun masih akan tumbuh cukup baik di atas 2% karena tahun kemarin tumbuh 2,4%. Kita juga tidak melihat inflasi itu naik sampai di atas 7%, 6% lagi gitu. Jadi kita melihat bahwa so far ini conflict war dan tidak akan begitu impactful. Dan balik lagi bahwa tadi di awal saya katakan bahwa Indonesia ini berita jeleknya udah keluar dan sekarang mulai berita bagus kembali, trade balance mulai oke, dan kita berharap bahwa nanti data inflasi nanti yang keluar di awal Mei harusnya satisfying the market ya. Jadi so far it's time to bottom fishing untuk equity dan kita overweight equity saat ini ya. Sedangkan kalau untuk bonds kayak tadi saya cerita bahwa lebih baik kita melakukan trading di bonds dan memanfaatkan volatility dari yield tersebut. Yield di atas 7% kita masuk, yield 6,5, 6,7 kita take profit lagi. Itu mungkin dari aku, saya kembalikan ke Mas Ogi, sudah jam 3:05 ya, lewat 5 menit, sorry. Itu aja, mungkin kalau ada pertanyaan kita lanjut ke sesi Q&A. Terima kasih Mas Ogi. Baik, Mas Isvan dan Mas Aryo. Kita masuk ke sesi Q&A. Aku akan langsung ke pertanyaan pertama. Ada satu orang penanya dari Mbak Syifa yang menanyakan pertanyaan langsung. Bagaimana dampak jangka panjang pendek perang ini terhadap pasar keuangan Indonesia? Emiten apa saja yang diuntungkan dan dirugikan? Mengapa? Bagaimana prospek emiten-emiten yang terkena dampak ini di tengah konflik Timur Tengah yang memanas? 4. Apa saja saham-saham yang sudah turun banyak? Apa saja saham-saham yang sudah turun banyak dan dinilai masih murah valuasinya serta menarik di koleksi? 5. Bagaimana rekomendasi saham dan target harganya? Ini kayaknya nomor 5 sudah dijawab tadi ya, Pak Isvan ya. Pak Isvan masih bersama kami? Oke. Pak Isvan sepertinya sudah mute. Ya, masih belum ada suaranya Pak Isvan? Sebenarnya ini kita halo tes. Oke, masuk. Masuk ya? Aman kedengaran ya? Aman. Oke. Nah, saham-saham yang turun banyak bisa dilihat di sini bahwa memang saham-saham ini kayak Telkom itu sudah turun dari peak. Kita bicara turunnya dari peak ya. Jadi masing-masing saham kita cari peaknya masing-masing. Telkom sudah turun 25% dari peak. Terus mostly itu rata-rata udah turun di atas 15%. Yang tadi saya katakan AMRT, Sido, ISS itu dari peak itu turun less than 10%, masih single digit. Artinya saham-saham ini nggak dibuang sama investor asing. Sedangkan kalau kita lihat tadi Telkom itu investor asing buang kayak di atas ini, kita lihat chartnya yang banyak apa yang dibuang investor asing selama April. Itu BRI, BCA, Mandiri, Telkom itu bisa dicek 1,5 triliun Telkom. BRI 3 triliun, BCA 2 triliun, Mandiri 1,7. Jadi saham-saham ini ketika dibuang, yang turun banyak itu kayak Telkom turun 25%, terus Astra 15%. Jadi rata-rata udah turun segitu. Dan pertanyaannya tadi yang pertama apa tadi yang berhubungan dengan dampak dari konflik Timur Tengah, saham yang berdampak sebenarnya nggak ada dampak sama sekali kalau dari sisi saham. Ini benar-benar karena sentimen. Jadi bukan karena saham itu punya korelasi sama supply atau penjualan ke Timur Tengah. Jadi memang contoh kayak ICBP kan punya Pine Hill. Pine Hill itu jualan di Timur Tengah. Tapi kan terjadi perang, dia tetap jualan. Indominya tetap laku di Arab Saudi, di Mesir tetap laku. Bukan karena perang terus mereka nggak makan Indomie kan. Jadi kita melihat bahwa memang dari sisi konflik tidak ada pengaruh langsung terhadap emiten, hanya sebatas dari sisi sentimen. Dan emiten apa yang diuntungkan? Jadi kalau kita lihat tadi sebenarnya yang
bisa dikatakan apa kalau kita bicara oil ya memang oil itu sedikit naik, tapi di luar sentimen oil kita harus lihat lagi per company-nya apa namanya performanya seperti apa. Jadi Medco, El Nusa itu juga diuntungkan, dan kita juga lihat bahwa apa namanya saham-saham related to emas, mungkin yang ada emas itu seperti Antam, ada MDKA itu juga diuntungkan. Cuman untuk masalah itu akan baiknya lebih dibahas nanti dengan webinar terpisah dengan Pak Inaf ya, komoditi analis kami. Jadi sebenarnya kalau waktunya cukup, sebenarnya kita mau bagi 3 sesi ya Mas Ogi ya. Jadi ada Inaf juga. Cuman karena waktunya nggak begitu panjang, jadi mungkin kita arrange terpisah aja mengenai webinar untuk saham-saham komoditas dan dampaknya. Mungkin kalau teman-teman yang udah join kemarin di di minggu lalu hari Jumat kita udah bikin juga tuh ada Pak Inaf, itu udah dibahas juga mengenai outlook gold. Nah, itu sih mungkin yang saya bisa jawab impactnya. Jadi target price tadi saya sudah share ya. Target price masing-masing saham itu di halaman ini ya. Jadi bisa di screenshot aja target price masing-masing saham. Tadi apa lagi Mas Ogi pertanyaannya? Bisa Ada dilanjut dari lagi? Pipit yang bertanya prospek emiten emas di tengah tren kenaikan harga emas, saya pikir sudah terjawab. Tadi yang 5 pertanyaan sudah terjawab semua belum ya? Sudah, harusnya sudah. Oh, oke. Rekomendasi saham dan target harganya tadi juga sudah ditanyakan. Kemudian ini ada Mbak Pipit bertanya, prospek emiten emas di tengah tren kenaikan harga emas, bagaimana rekomendasinya? Saham apa saja yang menarik dicermati saat harga emas tinggi? Nah, kalau untuk saham emas mungkin nanti dengan Pak Inaf ya. Ini Pak Inaf Baik. bergabung nggak di sini ya? Sepertinya tidak. Ya, gitu mungkin kita akan arrange lagi secara terpisah ya kalau ada waktu untuk webinar dampak emiten-emiten emas dan juga beberapa emiten komoditis lain. Oke. Nah, kemudian saya coba lanjut. Ini ada dari apakah beda bukan ini tidak. Ini ada dari dengan situasi yang sulit ditebak ini, bagaimana strategi investasi yang perlu dilakukan oleh investor, baik bagaimanapun keadaan geopolitik maupun kurs rupiah. Khusus keadaan seperti ini, baiknya saham apa yang harus di hold? Ini sekaligus Iya. pertanyaan terakhir. Sebenarnya sudah saya jelasin tadi semua sih. Ya, apa yang ditanya tersebut sudah terjawab. Yang aku udah jelasin mengenai strateginya di slide ini tadi, aku udah jelasin bahwa kita bisa bottom fishing, terus sementara kita shelter di AMRT Sido dan collect saham-saham kayak ICBP Mayora Telkom dan juga Big Banks ya. Yang rasanya yang paling akan recover cepat itu Big Banks. Jadi kalau mau hold itu yang pegang ya Big Banks. Kalau Anda pegang Big Banks di Indo kayak pegang Telco, Tech di Amerika, naiknya akan cepat lagi. Baik, ini ada pertanyaan terkait dengan saham Telkom. Kenapa saham Telkom merosot terus dari Kasasya? Ya, jadi sebenarnya Telkom ini kan ekspektasi growth-nya itu high single digit. Jadi dalam beberapa tahun terakhir itu pertumbuhan revenue dan high single digit, sedangkan beberapa kuartal terakhir itu kadang 3%, kadang 2%, kadang 4%. Artinya udah berada di level low single digit. Artinya ada sedikit perubahan dari behavior, dan mungkin terakhir-akhir ini kenapa Telkom dibuang karena decision dia untuk launching Telkomsel Lite ini membuat investor nggak begitu satisfying. Kenapa? Karena dengan dia launching Telkomsel Lite yang tadinya kita tahu bahwa Telkomsel itu minimum package sekitar 100.000 per bulan, dia launching Telkomsel Lite yang memang main di angka 50.000 sampai 70.000, dan which is ini akan trigger beberapa kompetitor dia kayak Indosat maupun Excel untuk bermain juga atau menurunkan harganya lebih murah lagi package-nya di bawah 50.000. Artinya ini akan memicu pricing war, dan ketika pricing war terjadi maka perpindahan dari sisi customer itu akan sangat tinggi sekali. Siapa yang ngasih harga murah dia akan pindah ke situ untuk beli kuota. Jadi itu yang memang investor menilai bahwa Telkomsel ini peluncuran Telkomsel Lite itu tidak begitu disukai sama investor. Itu mungkin jawaban aku kenapa saham Telkom itu turun. Memang wisely perusahaan ini masih untung ketimbang Goto yang ruginya nggak ketulungan. Ini saham ini masih untung nih. Cuman artinya apa, penurunannya udah dalam banget. Once nanti ternyata dugaan investor itu salah, Telkomsel Lite itu diturunin. Cuman saya sih ngeliat beberapa channel cek, kita lihat bahwa Indosat itu malah di saat yang sama dia ngenaikin jumlah paket yang harga paket yang tadinya harga paketnya itu
cuman berapa namanya ada dia jual dulu di bawah 50.000 sih masih bisa dapat beli kuota yang pasca bayar. Sekarang udah nggak ada, udah di 70.000. Malah ketika Telkomselnya nurunin nih yang lain naikin. Jadi ada sebuah equilibrium baru yang kita melihat bahwa rata-rata harga paket di 70.000 saat ini. Jadi soon ketika dugaan investor bahwa Telkomsel Lite itu tidak berakhir dengan pricing war, maka harusnya ini Telkom bisa recover back lagi nanti. Jadi kita melihat bahwa harapannya dengan adanya Telkomsel Lite yang diluncurkan first quarter dengan promosi gencar ya, maka dia akan gaining subscriber nanti di quarter 2 nanti. Jadi ketika quarter 2 tiba-tiba subscriber naik terus revenue dia bisa 5-6% atau 7%, itu harganya akan balik lagi. Jadi momentum saham Telkom ini harusnya dipakai untuk trading. Jadi harga murah kita bisa masuk, kita beli, nanti ketika harga naik dia turun lagi. Karena tipikal saham-saham seperti Telkom ini saham yang memang bukan beli untuk disimpan jangka panjang. Contoh misalnya saham apa namanya yang kayak misalnya Banks, kita beli, kita simpan, kita beli BRI harga 3.000, 4.000, sekarang udah 6.000. Tapi Telkom ini enggak. Harganya 4.000, 5.000, 6.000, turun 3.000 gitu lagi. Jadi trading. Jadi kayak Astra juga itu ada investor yang bilang Astra itu saham yang sideways 15 tahun. Jadi apa namanya kita memanfaatkan di saham-saham tersebut trading ketika valuasi murah, minus 2 standar deviasi dari PI, kita masuk, ke situ harganya tinggi lagi, kita jual lagi. Itu mungkin Oke, jawabannya untuk Telkom. target harga sahamnya di berapa nih TLKM? Ini ada di sini, Oh, ada ya. Oh iya benar. Ada di 4.200. 4.200. Oke. Siap. Oke, ini nanti menjadi pertanyaan terakhir juga, Mas Isvan. Terima kasih untuk waktunya dan penjelasan tentang Telkomnya di sore hari ini. Banyak sekali Ya, pertanyaan terima yang kasih. disampaikan. Saya terima kasih Mas Isvan untuk waktunya, Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya paparan dari Pak Isvan tadi, berakhir pula lah kita webinar kita pada sore hari ini. Saya Ogi Wicaksana mewakili seluruh tim yang terlibat, mengucapkan terima kasih atas waktu dan Bapak Ibu siapkan untuk bertemu dengan kami dan mendengarkan paparan pada sore hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bahwa Bapak Ibu juga bisa memberikan saran dan masukan untuk tema-tema yang mau disampaikan. Bisa DM kami di Sinar Mas Sekuritas atau di Simenfast. Dan juga jangan lupa pada hari Kamis kita juga masih ada webinar lagi akan membahas tentang komoditas dan ada beberapa stock pick yang akan kita bahas masih bersama dengan saya dan juga sebagai moderator dan juga Ibu Ika Widiawati selaku pemapar dari acara tersebut. Jadi Bapak Ibu yang masih ingin tahu lebih jauh, kita akan bertemu di hari Kamis. Jangan lupa untuk mengisi feedback form seperti yang ada tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Bisa di-share juga via QR code. Sampai jumpa, saya Ogi Wicaksana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Hey man, it's me. Long time.